Haleluya. Pakai Piala Dunia satu berapa? Piala Dunia satu berapa? Pakai es 3.000 di klub. Shalom teman-teman, Immanuel, Shalom, ulang tahun si Mamora, Shalom, Taso Infidia Dormas, Shalom. Bagi saudara yang ingin belajar tentang parousia atau kedatangan Tuhan yang kedua sebagai Raja, konsep-konsep menyeluruh dan berbagai level-level logisus atau argumen di dalam pikiran saudara yang saudara sangat rindukan selama ini, silakan bergabung, silakan join, berdiskusi, ikut hadir malam hari ini. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan tahap pertama tentang parousia atau bagian pertama. Kemarin saya sudah menjelaskan dua konsep dasar, dua bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam kedatangan Tuhan sebagai Raja, yaitu parousia dan epipani. Jadi Tuhan datang dalam bentuk penampakan. Jadi ini adalah kategori-kategori kemuliaan Tuhan yang menampakkan diri dalam pengertian yang baik. Jadi ini adalah kedatangan Tuhan bukan untuk menghukum, bukan hari Tuhan yang mencelakakan, karena satu bagian dari kedatangan Tuhan adalah seperti seorang pencuri. Hari Tuhan, hari yang jahat, hari kematian, hari kebinasaan, hari penghukuman. Tetapi parousia adalah kebalikan dari hari Tuhan sebagai pencuri. Ya, dalam kitab Tesalonika dijelaskan bahwa anak-anak Tuhan tidak mungkin dan tidak akan didatangi Tuhan seperti seorang pencuri. Jadi hari Tuhan, kedatangan
adalah sisi yang jahat untuk orang-orang yang tidak Tuhan, tetapi parousia kata kebalikannya. Ayo teman-teman, silakan bergabung, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Nah, malam hari ini saya akan menjelaskan tentang kedatangan Tuhan sebagai Raja dalam dimensi penyatuan. Jadi, interdimensi, dimensi satu dengan yang lainnya akan disatukan di dalam Tuhan. Ya, ini adalah bagian-bagian penting dalam prinsip-prinsip spiritualitas. Nah, saudara jangan lupa bahwa argumen di dalam dunia spiritualitas adalah sesuatu yang sangat kuat sekali. Saya rindu saudara menyadari bahwa pertarungan kita dengan kuasa-kuasa kegelapan itu di bidang argumen itu sangat signifikan sekali. Jadi dalam membangun argumen atau logismos atau cara berpikir, saya ingin Anda punya cara berpikir Tuhan yang komprehensif, yang lengkap, ya. Jadi bagaimana saudara mampu memahami penyatuan dimensi? Bagaimana Kristus hadir? Bagaimana saudara dapat memahami kehadirannya melampaui batas-batas sekat nomena dan fenomena? Di sana ada prinsip-prinsip yang tidak mungkin dilanggar oleh Tuhan, karena Tuhan itu tidak akan pernah bertentangan dengan firman-Nya, dengan pikirannya, dengan perkataannya, dengan hukum-hukumnya. Konsep yang kedua yang akan kita pahami, yang akan coba kita hubungkan adalah tentang pernikahan sebagai cerminan surgawi. Di sini kita akan belajar bahwa pernikahan dalam tataran jasmania memiliki padanan. Ya. Jadi sesuatu yang kita praktekkan dalam pernikahan ini sebenarnya adalah sesuatu gambaran dari spiritualitas. Nah, sebenarnya kalau saudara mengikuti activity saya di TikTok, saya sudah menjelaskan secara sederhana tentang poin-poin itu yang membantu saudara untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa saudara, ini live ini saya rekam, jadi saya juga mungkin akan dimasukkan, diupload ke YouTube dan juga di Facebook, ya. Jadi saudara nanti juga dapat mengikuti, dan bagi teman-teman yang belum dapat bergabung, nanti mereka dapat mengikuti. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang penyatuan bumi dan surga. Dua dimensi seperti yang saling bercermin, dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Jadi bumi semacam bayangan. Kalau kita lihat bayangan dalam konsep gelap dan terang, bayangan kita adalah pantulan, cerminan dari diri kita sendiri. Dan yang keempat adalah penyatuan sebagai inti parousia dalam berbagai jenis makhluk, yaitu dua kategori makhluk yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, kata kuncinya yang saudara perlu pahami, karena sebenarnya saya sangat rindu nanti teman-teman itu lebih banyak bertanya-tanya jawab, ya. Karena kalau saya menjelaskan monolog, saya nanti bisa menjelaskan satu poin panjang sekali untuk lebih runut, lebih rinci, lebih deep. Nah, saya mencoba menghindari arah-arah itu.
Ya, jadi saudara mungkin akan ajukan pertanyaan-pertanyaan kalau saudara rajin mengikuti. Ya. Emmanuel, ulang Emmanuel, ya, teman-teman yang lainnya masih ada doa di gereja, masih ada. Maner juga. Ya, mungkin kita mulai dengan kita mungkin tanya jawab sebentar atau coba membicarakan poin-poin kecil. Tadi kukatakan ada empat bagian yang akan kita bicarakan. Mungkin Pak Simamora bisa berikan sedikit komentar atau semacam pendahuluan, atau mungkin pertanyaan yang di bagian mana belum dipahami atau ada hal-hal yang mungkin sukar dipahami tentang kedatangan Tuhan sebagai Raja. Silakan Pak Simamora. Ya, pertama-tama tadi malam kebetulan saya ada tamu jadi nggak ikut ya. Tapi yang perlu saya tanyakan dulu begini. Dulu banyak. Pada saat Adam belum jatuh kepada dosa, bahwa Adam kan bisa bertemu dan berbicara dengan Tuhan. Oleh karena kemuliaan Tuhan ada di dalam diri Adam, kan begitu kan? Iya, iya. Dan pernah saya baca buku ya, walaupun sepintas, bahwa dahulu katanya surga dan bumi itu adalah merupakan satu kesatuan. Jadi akibat dosa akhirnya terjadilah pemisahan antara dunia fisik dan spiritual. Ya. Nah, apakah nanti di dalam hal kedatangan Tuhan kita akan membawa ke arah sana untuk mempersatukan kembali seperti mana dahulu Adam menerima kemuliaan Tuhan dan mempersatukan dunia fisik dan dunia spiritual? Ya, jadi benar sekali itu. Tapi kalau kita membaca hamba-hamba Tuhan di zaman-zaman yang lalu mendapat sedikit kemuliaan tentang informasi itu, mereka minim pengetahuan yang relevan menjelaskan. Jadi mungkin semacam kayak kata-kata singkat yang mereka pahami pada level yang sederhana untuk mengatakan. Itu benar, tapi ada di situ poin-poin yang perlu dijelaskan secara rinci. Misalnya ya, karena ini juga salah satu dari poin, jadi mungkin sekaligus menjelaskan karena bagus kalau kita tanya jawab. Jadi sebenarnya adanya konsep pemisahan itu sedikit ya, saya jelasin dulu di sini. Yang dimaksud dengan konsep pemisahan, saya masuk dari satu poin begini. Pemisahan yang dimaksud langit dan bumi itu adalah karena kesadaran sejati kita tentang langit dan bumi itu rusak. Karena sebenarnya langit dan bumi itu satu. Satu dalam pengertian itu cuma dua sisi yang berbeda. Dimensi, aku menggunakan kata dimensi deh. Kata dimensi lebih mudah. Begini, tulang bisa nggak? Aku bukan maksudnya sedang menguji sejauh mana tulang memahami, tapi ingin coba mengajak memahami tentang dimensi. Apakah Pak Simamora menyadari seperti pohon itu adalah gabungan dari dimensi-dimensi? Pohon itu tidak dapat hidup kalau tidak ada dimensi tingginya, dimensi lebarnya, dimensi panjangnya. Jadi langit dan bumi seperti itu, maka dalam Kejadian pasal 1 kalau kita lihat disebut pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dia adalah satu hukum yang mengatur kehidupan yang tidak terlihat, kehidupan spiritual, kehidupan yang mengatur
bagaimana nanti pola manifestasinya di bumi. Jadi surga adalah sisi nomenanya dan bumi adalah sisi manifestasi fisiknya. Jadi Adam itu dia hidup dalam dua kesadaran ini. Nah, inilah yang sekarang nanti secara progresif perlahan-lahan kita akan memahami ini. Kalau kita berbicara tentang pengetahuan yang tidak dibatasi lagi, karena kalau Pak Simamora baca Alkitab, kita tidak dapat memahami ini karena begitu banyak rahasia informasi yang dimeteraikan Tuhan. Ya, jelas ya. Jadi kata meterai di Alkitab, kalau dimeteraikan itu artinya tidak dapat dipahami. Tapi meterai itu pada akhirnya nanti dibuka satu persatu, maka kita akan melihat kesadaran kita semakin meningkat sehingga tidak sulit lagi bagi kita, bagi pikiran kita untuk memahami konsep penyatuan itu. Ya. Jadi sebelum jatuh dalam dosa, Adam itu hidup dalam dua kesadaran. Dia hidup di alam surgawi dan di alam bumi. Nah, mungkin orang bertanya, data Alkitabnya ada nggak? Tanpa kita harus buka panjang lebar dulu ya. Yang pertama, Taman Eden itu bukan sesuatu yang ada di bumi. Taman Eden kalau kita baca, apa yang dialami oleh Paulus adalah perjumpaan di alam surgawi. Ketika Paulus mengatakan, aku tidak tahu apakah di dalam atau di luar tubuh, tiba-tiba aku diangkat ke surga pada tingkatan tertentu, dan dia masuk ke Taman Eden. Jadi Taman Eden adalah hukum spiritual, suatu yuridiksi nomena yang nanti akan menciptakan zaman-zaman di bumi. Zaman-zaman tanpa maut, zaman-zaman tanpa kematian. Jadi controlling atas masa depan di bumi ditentukan di alam surgawi, itulah Taman Eden. Nah, ini kan kalau kita itu yang dimaksud bumi yang baru? Iya, nantinya yang dimaksud langit yang baru dan bumi yang baru itu. Jadi langit yang baru, bumi yang baru bukan sesuatu di luar bumi, tidak seperti itu. Iya, iya. Itulah langit baru dan bumi yang baru. Sebenarnya tanpa harus menjelaskan satu-satu ayat, kalau perlahan-lahan nanti Pak Simamora ikuti, karena saya coba kasih viti-viti pendek menjelaskan seluruh bagian Alkitab. Ya. Nanti pada akhirnya kesadaran Pak Simamora nanti akan terbuka, frekuensi roh kebenaran, roh pengetahuan pada level yang lebih deep akan terkonek pada kesadaran Pak Simamora dan mulai meyakini benar itu benar. Jadi saya mau sampaikan dulu, setelah zaman-zaman 1000 tahun, zaman-zaman 1000 tahun itu adalah suatu peningkatan perluasan hidup yang tidak dapat binasa. Bukan 1000 tahun, tapi zaman 1000 tahun. Nanti kalau baca Alkitab dengan teliti, adalah zaman 1000 tahun. Nah, saya mau tanya dulu, Pak Simamora mengerti nggak maksudnya perluasan hidup yang tidak binasa dalam zaman 1000 tahun? Perluasan itu kan termasuk itu ya mengekspansi teritorial yang dikuasai oleh iblis untuk diperluaskan gitu. Iya, tapi Akhirnya, secara spesifik. dalam artian begini, pada saat itulah kerajaan Allah itu dibawa dari surga ke bumi gitu. Iya, tetapi maksudnya di situ lebih spesifik adalah manifestasi hidup yang tidak dapat binasa itu terjadi di bumi. Nah, zaman ini orang bisa kembali berumur 1000 tahun, itu maksudnya. Jadi kalau baca Alkitab, nah kemarin kan aku menjelaskan tentang cara kerja kasih, bahwa misalnya kebenaran. Kita tahu kan Alkitab kebenaran, betul? Ya, betul. Tetapi Alkitab sebagai kebenaran tidak boleh dilihat sebagai legalitas. Kalau Pak Simamora sebagai seorang hakim tentu mengerti apa yang saya maksud legalitas. Legalitas itu adalah sesuatu yang sudah dilegalkan. Sedangkan Alkitab tidak. Alkitab itu adalah pewahyuan yang itu harus dipahami dari sudut pandang roh hikmat. Dengan kata lain,
Di setiap zaman penerapannya akan berubah-berubah, berbeda-beda. Nih, di sini apakah jelas apa yang saya maksud? Ya, ya. Saya kasih contoh, ketika Tuhan bilang umurmu akan 120 tahun saja umur manusia, apakah itu abadi? Tidak. Nah, ketika Alkitab mengatakan umur manusia 120 tahun, kalau Bapak Ibu, kalau kalian adalah orang yang menerima roh hikmat pengetahuan atau pengertian pada dimensi yang lebih deep, kalian akan bisa menghubungkan ayat itu dengan ribuan ayat yang lainnya tanpa kesulitan. Jadi 120 tahun adalah satu zaman di mana kualitas hidup yang tidak dapat binasa dikurangi, depositnya dikurangi. Kenapa? Karena sebelumnya ada satu zaman manusia bisa hidup hampir ribuan tahun, betul? Ya, itu salah. Nah, maka di kitab Mazmur disebut kalau umur manusia 70 tahun aja sudah penuh dengan apa? 80 tahun, 70 tahun penuh kesusahan. Nah, itu adalah suatu zaman di mana hidup yang tidak dapat binasa dikurangi. Nah, ada hubungannya dengan berbagai dimensi. Nah, disinilah aku ingin mengajak teman-teman supaya kalian berpikir jangan seperti kacamata kuda, ya. Ada interlink, interdimensi satu sama lain saling terkoneksi. Jadi firman Tuhan itu mengatakan umur manusia 120 tahun kalau dipahami secara legalistik. Nanti ketika engkau berumur sekitar 70 tahun, pikiranmu akan segera menuju, aku akan mati. Nah, pikiran orang yang aku akan mati itu adalah suatu kerusakan yang disebabkan oleh cara kerja iblis secara sembunyi-sembunyi. Sehingga manusia tidak dapat memikirkan tentang keabadian sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, tolong bedakan hidup yang kekal dengan hidup yang tidak dapat binasa. Hidup yang kekal adalah aspek untuk roh. Hidup yang tidak binasa atau immortality adalah aspek untuk tubuh. Nah, sekarang saya mau kasih tahu sedikit informasi supaya Bapak Ibu nanti kalau ada tantangan penyakit jangan mau dituduh kalau dakwaan dari maut datang supaya kalian dapat memperluas hidup umurnya lebih panjang. Nah, ketetapan 120 tahun tidak berlaku selamanya. Nah, sekarang kita berada di satu zaman yang baru. Umur kita bisa mencapai 150 tahun. Nah, ini semacam satu poin yang perlu penjelasannya runut. Nah, saudara yang belum memahami hal-hal ini, sabar, dengarlah pelan-pelan, nanti saya jelasin. Karena pada dasarnya roh Tuhan itu sebenarnya dia ingin hinggap pada kita. Dalam berbagai dimensi, dia ingin hinggap. Tapi kita perlu menyelaraskan dengan hukum-hukum kedatangan roh Tuhan. Ya, roh Tuhan itu nggak sekedar, penuhi kami lalu dia turun, no. Jadi ibadah liturgis yang kita lihat semacam penyembahan buta, mengundang roh Tuhan tanpa hikmat, tanpa pengertian, dan tanpa berbagai dimensi. Roh Tuhan itu adalah kebodohan di zaman yang baru. Di zaman dahulu mungkin kita oke-oke saja. Atau bagi seorang anak yang kategorial, anak kecil, yang pikirannya belum mampu memahami kedalaman tentang Tuhan itu oke, sah-sah aja. Tetapi bagi orang yang dewasa dan di dalam peralihan zaman itu sangat tidak bagus sekali. Jadi 1000 tahun maksudnya adalah zaman di mana umur orang mencapai 1000 tahun. Pak Parlin ada ayatnya enggak? Ya, banyak kitab Yesaya, nabi-nabi kecil. Di situ dikatakan kalau umur manusia 100 tahun saja itu dianggap kena kutuk. Jadi sebelum zaman tanpa kematian, Pak Simamora, kita memasuki satu zaman disebut zaman 1000 tahun. Oke, jelas ya? Setelah zaman 1000 tahun, kita memasuki satu zaman tidak dapat mati. Dengar, yang tidak dapat mati bukan cuma kita. Orang jahat pun tidak dapat mati. Mengerti gak Pak Simamora? Ya, diberi kesempatannya. No. Diberi kesempatan maksudnya seperti apa? Kita katakanlah, karena kan
manusia ini kan tidak semuanya itu yang taat atau percaya kepada Tuhan. Nggak, Tapi nggak kadang-kadang begitu, kalau Mas. kita lihat zaman sekarang bukan begitu maksudnya. Bukan. Jadi baik orang benar, baik orang yang tidak benar hidup abadi, tidak mengalami kematian. Itu ada Oke. disebutkan di dalam Alkitab itu ya. Karena pada akhirnya semua orang dibangkitkan. Saya mau tanya, pada fase akhir tentang masuknya ke langit bumi, langit baru dan bumi yang baru, Kitab Wahyu mengatakan orang jahat dibangkitkan nggak? Dibangkitkan. Ya, iya. Jadi dibangkitkan itu adalah satu zaman manusia mencapai satu tahap rencana Tuhan, tidak dapat mati. Jadi orang benar dan orang jahat tidak lagi mati. Ngerti nggak? Saya ini nggak bisa jelasin detail ya, pelan-pelan ya, karena saya membutuhkan keselarasan pikiran Bapak Ibu. Pelan-pelan saya jelasin. Pak Situmorang, halo? Sebentar dulu. Izin Pak, belum maksudnya Orang jahat dibangkitkan kan Pak bilangin nanti dihakimi Gitu. pada Iya, dihakimi tapi tidak dapat yang mati akan kan? datang Pak setelah semua dibangkitkan, maksudnya nanti kan waktu Yesus datang di awan-awan, ditegaskan dikatakan berarti yang bangkit lebih dulu adalah orang yang mati dalam Kristus. Setelah itu baru orang yang kita yang hidup, kan gitu Pak. Jadi yang Bapak ceritakan ini nanti di mana orang jahat dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya itu di kapan itu Pak? Di zaman mana dan di mana tertulis Pak? Oke, nanti kita spill ayat-ayatnya. Aku selesaikan dulu dengan Pak Simamora tentang konsep langit dan bumi, karena dilanjutkan tadi Pak Simamora langsung bertanya apakah itu maksudnya langit baru dan bumi yang baru, begitu kan? Ya. Ya. Jadi langit baru dan bumi yang baru bukan sesuatu nomena diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, tidak seperti itu. Langit yang baru dan bumi yang baru sama seperti kitab Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 2 itu adalah langit baru dan bumi yang baru pada tahap 1. Pada zamannya lah. Kejadian itu adalah langit baru dan bumi yang baru karena sebelumnya udah ada bumi. Ngerti nggak? Ya. Ini kalau misalnya Pak Simamora ngerti, bisa langsung. Aku suka begitu karena aku ingin Bapak sekalian, Bapak Ibu mengerti maksudnya. Deadline. Petrus menjelaskan detail bahwa Oke, coba kita spill dulu ayatnya. 2 Petrus 3 ayat 6. Oh, ini. Silakan dibaca dulu 2 Petrus 3 ayat 6. Ini kebetulan aku di rumah Lemu, jadi nggak ada bawa kitab. Oke, berarti tukang baca Pak Situmorang. Silakan. Berarti nanti ulang coba diikutin aja ya. Biar nanti lihat kesinambungannya. Aku ikuti aja lah. Makanya jadi lihat hari pertama di rumah kemarin tidak akan pernah bertentangan dengan satu ayat. Kita akan rangkai seluruh bagian ayat apapun pasti selaras. Ayo Pak Situmorang baca 2 Petrus 3 ayat 6. 2 Petrus 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ya. Nah, itu maksudnya adalah Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Sudah ada buminya, tapi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Air yang dimaksud itu dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa. Cuma kitab Kejadian, seperti kukatakan, kalau kalian tidak mengerti prinsip kerja Tuhan dalam yuridiksi nomena dan fenomena, itu mengacaukan cara berpikir. Itu membuat pusing 7 keliling. Nah, pelan-pelan ingin saya ajarkan supaya nanti waktu kalian baca Alkitab itu, kalian bisa menerima
pewahyuannya, karena sebenarnya pewahyuan itu ada di dalam tataran surgawi. Alkitab yang kita baca itu tidak dapat menjadi pewahyuan kalau kita tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembacaan roh Tuhan. Nah, waktu membaca sesuai dengan prinsip itu, padanan dari Alkitab itu punya padanan. Alkitab itu sebagai firman bukan sesuatu buku, itu adalah roh. Alkitab mengatakan ya, yang tertulis mematikan tapi roh adalah kehidupan. Jadi pada waktu baca Alkitab sebagai teks, sebagai buku, kalau sesuai dengan prinsipnya, maka roh Alkitab sebagai roh padanan surgawinya pasti turun ke kita. Itu yang disebut roh wahyu. Seperti 2 Paulus, aku berdoa supaya kamu menerima roh wahyu dan roh hikmat. Gitu. Jadi Kejadian 1 itu adalah langit baru dan bumi yang baru. Karena peradaban sebelumnya dihancurkan. Jadi ada penciptaan baru di situ ya? Ada penciptaan baru pada saat itu? Ya, penciptaan baru. Dibaharui, pembaharuan. Jadi Ya. Kejadian 1 ayat 26, manusia sudah ada, tapi manusia belum masuk pada dimensi gambar Allah. Paham gak? Bahasa aslinya mengatakan demikian. Kejadian 1 ayat 26, kata aslinya seperti itu. Izin dulu Pak, sebelum berlanjutkan, bagaimana dengan ini Pak? Kalau kita ikuti tadi kan, mulai dari 6 yang saya baca ini kan, dan bahwa oleh air itu bumi dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ini kan zaman Nuh maksudnya ini Pak ya? Bukan. Itu Kejadian 1 ayat 2. Oh, bukan yang dimaksud ini air bah yang dimusnahkan kecuali Nuh itu Pak, zaman Nuh bukan Pak? Bukan. Kalau Nuh, Petrus sudah membacanya di pasal sebelumnya. Di pasal sebelumnya sudah dibicarakan itu. Ini dia lihat konteksnya. Oke, sekarang kita lihat konteksnya. Ya. Ayat 5 baca. Ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Lanjut, perhatikan ayat 6 dikatakan dan bahwa oleh air itu. Jadi konteksnya yang mana? Konteksnya Nuh atau Kejadian 1? Dari air oleh air berarti, oh iya ya, dari air oleh air ini Pak ya? Ya. Bahkan misteri ini bagi banyak orang percaya tidak dapat dipahami. Itu membuat kebingungan itu. Kenapa? Karena dimeteraikan itu. Bahkan mungkin pas ketemu orang bahkan mungkin baru mengerti ini. Iya Pak, karena iya jujur aja, makanya saya agak kok lain ini yang disampaikan Pak Parling gitu saya, karena yang saya pahami selama ini Pak, 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh dan dahsyat, dan unsur-unsur akan hangus dengan nyala api, bumi dan segala yang ada yang hilang lenyap. Pengertian saya bumi yang sekarang ini Pak akan hilang lenyap, jadi nanti akan datang langit baru, bumi baru yang datang dari surga. Itu pemahaman saya Pak. Nah, jadi 2 Petrus 3 ayat 10, Petrus sedang menjelaskan apa yang dilihatnya di alam nomena. Paham nggak maksud saya? Di alam surgawi, oke? Berarti ini penglihatan Pak ya? Jadi apa yang terjadi di alam surgawi itu menghasilkan fenomena di bumi. Paham nggak? Jadi agak mirip-mirip, izin lupa, agak mirip-mirip dengan kitab Wahyu nih Pak, yang disampaikan Yohanes. Iya benar, bukan mirip-mirip, memang selaras. Oh. Jadi kehancuran bumi kita yang sekarang ini bukan berarti bukan bumi dalam bentuk fisik itu hilang, nggak begitu. Tapi kehancuran, perhatikan ya, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Dengan pengertian
apa yang kita lihat tatanan tentang bumi sekarang ini semua itu akan hilang, akan berubah pada tatanan yang baru. Itulah yang disebut langit yang baru dan bumi yang baru, karena Petrus juga membicarakan itu. Coba baca ayat 13. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Yes. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru adalah murni kebenaran yang berkuasa. Jadi tidak ada lagi celah untuk makhluk-makhluk yang memberontak menggunakan kegelapan untuk merusak tatanan langit dan bumi. Karena langit dan bumi itu adalah tatanan yang saling terkoneksi. Jadi peradaban-peradaban di bumi itu dirilis dari alam surgawi. Oke, saudara mengerti? Tetapi itu sekarang tidak terjadi secara penuh. Kenapa? Karena yang kita bicarakan kemarin, Pak Situmorang, iblis bekerja secara sembunyi-sembunyi, merusak tatanan ini. Dan kemudian dia menciptakan dunia-dunia ilusi. Nah, dunia-dunia ilusi itu ada cara kerjanya. Ini nggak bisa kujelasin cuma sekedar pragmatisme 1-2, nggak bisa. Perlu kujelasin detail supaya jangan sampai nanti terjadi penyesatan di pikiran saudara. Jadi aku sampai dulu ke situ. Nah, tadi yang terakhir, bagian yang terakhir. Aku mau tanya kalian, ajukan dulu pertanyaan-pertanyaan yang merangsang kesadaran kalian untuk dapat memahami level kedalaman roh pengetahuan. Saya mau tanya kalian. Coba saya tanya dulu orang sebentar dulu. Oh, silakan. Sebentar, Matis. Saya tanya. Apakah yang dimaksud dengan langit yang baru itu adalah spiritual yang baru yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, dan bumi yang baru itu adalah menjadi manusia Allah maksudnya? Ulangi sekali lagi. Langit yang baru, memang langit yang baru itu bukan sebenarnya diganti, tapi kan diperbaharui lah, kan gitu ya. Langit yang baru maksudnya adalah spiritual yang baru, artinya karena kita sudah dilahirkan kembali, dan bumi yang baru itu yang dimasukkanlah manusia yang diperbaharui menjadi manusia Allah. Iya benar. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru berbicara tentang yuridiksi kebenaran secara penuh menguasai bumi. Nah, aku kasih spill sedikit-sedikit. Kenapa zaman sekarang tidak bisa? Karena sekarang di alam surgawi itu dikuasai iblis banyak. Jadi di tempat-tempat surgawi itu sekarang penguasanya itu bukan dari Tuhan, penguasanya itu dari alam kegelapan. Nah, parousia itu berbicara tentang mengusir kuasa kegelapan dari surga secara bertahap. Mengerti nggak? Ya. Setiap kekalahan pekerjaan iblis satu tahap di surga itu menghasilkan manifestasi epipane, penampakan dalam kapasitas yang lebih besar. Ini saya kasih prinsip-prinsip filosofisnya. Nanti ayatnya kita bisa paparkan ribuan, nanti jadi baca Alkitab kita tanpa roh pengertian. Saya kasih dulu bangunan-bangunan pengertiannya. Jadi iblis tidak ingin dia dibuang ke bumi. Benar nggak seperti itu kata Alkitab? Dia tidak mau, betul? Ya. Jadi setiap peningkatan kuasa kegelapan di bumi sebenarnya adalah suatu indikator pekerjaan iblis satu level kalah. Ini jelas nggak? Kalau kurang jelas nanti kita bicarakan. Jadi antikristus yang satu itu, di mana nanti satu bangsa, satu ekonomi, satu agama seperti yang digembor-gemborkan banyak orang, adalah indikator pekerjaan iblis sudah kalah. Kenapa? Karena seluruh tataran kegelapan di alam surgawi sudah dijatuhkan, sudah tidak ada lagi. Jadi kedatangan Tuhan itu dia dimulai dari alam surgawi. Jadi Tuhan datang secara bertahap, oke? Sampai semua pekerjaan iblis itu dihancurkan. Tetapi ada misteri tentang ketuhanan. Maksudnya begini, kita katakan misteri tentang ketuhanan. Ketika kita berbicara tentang ketuhanan, Anda juga adalah Tuhan. Tetapi Tuhan-Tuhan kecil. Dalam pengertian,
Tuhan itu adalah satu hukum, satu yuridiksi, semacam begini saya kasih tahu. Kalau kita katakan hukum ketuhanan, seperti kerajaan-kerajaan di bumi kan ada kan ahli waris, Ya. ada pangeran kan, oke? Ya. Jadi kita ini semua satu dengan Tuhan. Dengan kata lain, kepalanya Tuhan, kita ini anggota tubuhnya semua. Nah, sebelum kita ada di bumi, dalam bentuk manifestasi lahir di bumi, oke? Karena kelahiran di bumi adalah hukum manifestasi kelahiran. Nanti kita belajar fenomena-fenomena kelahiran. Kita itu sejak awal sudah dirancang akan menjadi tubuh Kristus. Artinya memerintah bersama Tuhan. Nah, kepalanya Kristus. Nah, kita adalah anggota tubuhnya. Jadi kita diadopsi jadi satu dengan Kristus. Dengan kata lain, setiap kita menerima satu peningkatan spiritual di bumi itu karena padanan kita pada level tertentu hinggap ke kita. Nah, padanan kita itu Kristus. Sama seperti saya kasih contoh, waktu Tuhan Yesus di bumi mempersiapkan diri, lalu dia bertumbuh dalam hikmat dan pengertian, dan dia disenangi oleh semua orang. Maka padanannya yang dari surga turun, betul? Ya. Padanan Yesus siapa di surga? Kristus. Kristus lah. Ya. Jadi waktu genap waktunya, nanti kita akan belajar tentang hukum Kronos dan Kairos. Bagaimana kita memahami waktu dalam masa kini, masa lalu, masa depan, dan bagaimana itu berlaku dalam hukum Kairos. Itu semua seperti katakan, ya, semua itu interdimensi di pikiranmu harus tepat. Karena itu juga mencerminkan pemulihan saraf-saraf di otak saudara. Nah, saraf di otak kita ini adalah prototipe kecil dari seluruh keselarasan alam semesta. Jadi keselarasan firman Tuhan, karena segala sesuatu ditopang oleh firman Tuhan, kalau selaras di pikiranmu itu juga memperbaiki saraf-saraf di otakmu, dan itu akan menjadi saluran di mana hidup yang tidak dapat binasa itu mulai masuk dalam dirimu. Karena hidup yang tidak dapat binasa itu hukumnya di dalam aspek mentalmu, aspek psikologismu, aspek brainmu, ya, tentang bagaimana engkau memahami seluruhnya itu bekerja saling terkoneksi harus tepat. Nah, inilah yang saya ajarkan tentang Injil Immortality. Bahkan kalau Anda dengar di Indonesia ajaran seperti ini belum pernah Anda dengar. Nah, saya pelan-pelan sampaikan supaya detail. Nah, sekarang saya berangkat ke pertanyaan, apakah kalian percaya orang mati juga dibangkitkan? Ya, tadi kita udah sepakat, iya. Ya. Berarti mereka tidak dapat mati lagi, betul? Ya memang kalau di Halo? dua itu kan untuk dihakimi ya. Berarti kan cuman nggak tahu kita kapan dihakiminya kan, mungkin hari terakhir. Iya, dihakimi dalam pengertian seperti ini. Saya kasih contoh. Kan disebut kematian pertama dan kematian kedua kan. Berbahagialah mereka yang tidak mengalami kematian kedua, betul? Ya. Ya. Nah, supaya kalian dapat mengerti, sekarang saya kembali ke titik awal. Jangan kita bicara kematian kedua dulu. Kita bicara kematian pertama. Saya mau tanya, kapan dimulai kematian pertama? Kematian pertama ya manusia mati secara meninggal dunia gitu, meninggal dunia, dikuburkan. Itulah kematian pertama. Loh. Coba ulangi lagi. Coba cari lagi alternatif lagi. Tidak. Jatuh kepada dosa lah. Yes. Jadi kematian pertama adalah waktu kita dilempar ke bumi. Itulah kematian pertama. Nah, sekarang coba kita baca dulu kitab Mazmur. Ayo. Yuk, kita buka kitab Mazmur ayatnya, yuk. Mazmur 82, mari kita baca. Silakan Pak Situmorang. Mazmur pasal 82. Sudah?
Ayat berapa, Pak? Ayat pertama. Nah, ini ayat pertama ini di alam surgawi. Mari baca, silakan. Perhatikan dubuannya. Mazmur 82 ayat 1, Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Terus. Ayat 2, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, dalam kegelapan mereka berjalan. Goyalah. Sekarang baca ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Nah, sekarang untuk dapat memahami ini, saya mau jelaskan satu dimensi dulu, satu aspek dari ketuhanan kita yang orang hari ini tidak pernah bahas dengan detail. Oke, Elohim atau Allah itu adalah yuridiksi. Jadi kalau dikatakan Allah itu adalah roh, itu adalah satu konstitusi hukum yang mengatur bagaimana kealahan bekerja. Ini mengerti nggak apa yang saya maksudnya? Kalau kurang mengerti, boleh ditanyakan sebelum aku lanjut. Ya, justru itu sejalan dengan itu, dan fenomena sekarang sering itu perdebatan. Yang dimaksud sidang ilahi itu, kalau menurut pemahaman saya itu ya, yang Allah yang Tritunggal kita sebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau orang lain sebagian mengatakan bahwa itu hanyalah Tuhan Yesus bersama malaikat-malaikat. Saya kurang sependapat itu. Karena di sana itu kan hal untuk menciptakan, kan gitu ya. Nih, saya jelasin. Jadi peristiwa yang Malaikat kan terjadi tidak ikut menciptakan. Oke. Saya jelasin dulu. Peristiwa di bumi itu adalah wilayah Kronos. Kalau saya sebut Kronos itu adalah wilayah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 4 tahun, 5 tahun, betul? Ya. Tapi di alam Kairos tidak ada waktu seperti itu. Nggak ada masa lalu, nggak ada masa depan, nggak ada masa kini. Alam Kairos adalah alam yang terbuka. Yang kekal. Bukan cuma kekal, saya kasih perbandingan. Di alam Kairos 1000 tahun bisa 1 hari, 1 hari bisa 1000 tahun. Jelas enggak? Ya. Jadi bentuk-bentuk waktu di sekarang ini itu adalah copy paste atau penggambaran dari sesuatu peristiwa dalam alam Kairos. Ini jelas enggak? Jadi yang pertama kejatuhan itu adalah di alam Kairos. Saya mau tanya, Taman Eden alam Kairos atau alam Kronos? Kronos. Pak Simamora? Kairos. Kairos, betul sekali. Ini yang saya kasih tahu ya. Jadi kejatuhan di alam surgawi nanti merefleksikan bentuk-bentuk kejatuhan di alam bumi. Jelas ya? Ya. Jadi pola-pola kejatuhan saudara di bumi ini adalah pola-pola kejatuhanmu di alam surgawi. Ini masih bagian dari misteri yang dimeteraikan. Tapi pelan-pelan saya jelasin, nanti kalian akan mengerti. Oke? Makanya dikatakan ayat 6, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Kita semua anak-anak Allah yang diadopsi, kita itu Allah. Jadi kategori dari Allah itu adalah mereka sebagai raja. Jadi definisi raja itu adalah hakim yang memerintah, Pak Sipamora. Pangerannya.
Iya, pangeran tapi definisinya hakim. Jadi Elohim pengertiannya itu adalah raja yang mengadili. Hakim. Itu definisinya. Jadi Allah membuat satu konstitusi di alam surgawi. Ada satu kelompok dari makhluk-makhluk yang diciptakan, mereka diadopsi jadi anak Allah. Mereka diadopsi menjadi Allah. Nah, saya jelasin dulu. Kenapa diadopsi menjadi Allah? Karena Allah sebagai yang misteri, Allah yang maha agung, tidak dapat langsung turun. Atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip rohnya untuk langsung memerintah seluruh alam semesta. Jadi ada hierarki, ada aturan, ada leadership, ada hukum-hukum kepemimpinan, ada hukum-hukum level-level seperti tingkat pemerintah, penguasa, dan berbagai level-level di ketuhanan. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang sudah diatur oleh Tuhan. Nah, Tuhan mendelegasikan. Maka Kejadian 1 ayat 26 itu adalah manusia diangkat menjadi Allah untuk alam semesta. Tetapi dalam pengertian Allah untuk alam semesta adalah di dalam diri manusia padanan. Padanan surgawi itu menyatu, dengan kata lain Roh Kristus yang secara unik disatukan di dalam manusia, bersatu dengan manusia. Ini jelas enggak? Ya, ya. Itulah konsep pernikahan di kitab Wahyu, perjamuan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Perkawinan secara roh, ya. Hah? Perkawinan secara roh. Iya, pernikahan secara roh itu dalam pengertian adalah kita, karena Alkitab mengatakan, yang aku maksud kalau baca di dalam kitab Efesus dikatakan rahasia ini besar. Jadi Paulus sedikit memberikan dasar-dasar misteri yang dimeteraikan Tuhan. Bahwa pernikahan ini adalah satu misteri rahasia spiritual. Maka Paulus mengatakan yang aku maksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi pernikahan yang kita lakukan, konstitusi pernikahan sosial kita ini adalah gambaran dari yang spiritual. Nah, spiritual itu adalah pernikahan kita dengan Tuhan. Maka Alkitab mengatakan keduanya menjadi satu, betul? Di dalam kitab Kejadian? Ya. Jadi kita di dalam Tuhan itu satu. Nah, yang tidak diciptakan cuma Tuhan sebagai kepala. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi gambar Allah. Nah, gambar Allah itu dalam bentuk tatanan-tatanan jasmania. Jasmania dalam pengertian jangan kalian pikiri daging secara doa. Kalau saya katakan jasmania adalah bagaimana hukum-hukum fenomena seperti mengatur langit, bumi, air, tanah, segala macam. Yang menopang itu semua adalah firman. Dalam pengertian adalah firman yang menjadi manusia. Itulah gambar Allah. Karena disebut bahwa Yesus adalah ikon, gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah pada satu dimensi. Ibrani 1 ayat 3 ya. Tidak kelihatan, tetapi Kristus dia adalah karakter Allah yang menopang semua ciptaan. Jadi apapun jenis ciptaan yang kelihatan yang tidak kelihatan, Kristus yang menopangnya. Nah, Kristus itu dalam pengertian di sini adalah gambar. Nah, Kristus ini tidak diciptakan lahir dari Allah, tetapi Tuhan menciptakan makhluk-makhluk lalu diadopsi jadi tubuhnya. Ini Anda mengerti nggak saya maksud? Ya, supaya bisa bermanifestasi. Yes, diadopsi dalam tubuhnya. Lebih spesifik adalah Tuhan secara partikularis menghususkan satu versi Kristus jadi padanan. Setiap anak-anak Allah, Tuhan sudah mempersiapkan versi Kristus di dalam diri orang itu. Karena Kristus itu sendiri akan tinggal di dalam orang itu. Itulah sebabnya tentang perzinahan, Paulus mengatakan bahwa barang siapa melakukan perzinahan, dia menginisiasi dirinya dengan setan. Karena siapa yang mengikatkan dirinya dengan roh perzinahan jadi satu daging dengan dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan dikatakan apa? Menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi konsep pernikahan yang dimaksud di dalam kitab Wahyu adalah padananmu menyatu dengan. Jadi Kristus versi unik untuk dirimu masuk kembali. Sama seperti Adam di dalam Kejadian sebelum kejatuhan. Betul? Ya. Jadi waktu disebut bahwa kemuliaan Tuhan meninggalkan Adam, Roma 3 ayat 23, itu adalah versi unik dari Kristus itu sendiri dalam Adam.
Itulah yang hilang. Nah, itulah yang memisahkan keselarasan surga dan bumi. Tiba-tiba bumi dirampas, dikuasai oleh roh-roh jahat yang memberontak, yang mengalahkan manusia. Karena dalam hukum peperangan, kalau manusia sebagai Tuhan kecil untuk alam semesta dikalahkan, maka manusia itu memberikan rampasan, haknya, tahtanya dirampas oleh iblis, sehingga iblislah yang berkuasa atas seluruh alam semesta dalam prinsip-prinsip penipuan. Nah, inilah yang dipulihkan. Ini yang dipulihkan. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, mungkin saya jangan terlalu jauh melangkah. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Ya, artinya kematian Yesus Kristus di kayu salib bukan hanya ya penghapusan dosa atau pengampunan dosa, tapi kan untuk memulihkan kembali atau memberikan kembali kerajaan yang telah hilang, yang dirampas iblis dari Adam, kan gitu ya. Benar. Untuk menjadikan status kita lebih tinggi lagi kepada iblis gitu. Iya, pengembalian kepada status semula. Karena tuan dari seluruh ciptaan itu manusia. Manusia dalam pengertian kukatakan tadi, manusia yang kita satu dengan Kristus. Karena manusia dalam alam spiritual itu satu. Nah, saya mau tanyakan dulu kepada saudara, ada prinsip-prinsip pengetahuan yang sangat penting. Manusia itu, kita kesampingkan dulu Kristus, oke? Kita manusia, Adam sampai kita. Manusia itu ada berapa? Ada dari generasi Adam sampai kita. 3. Kenapa 3? Coba bisa dijelaskan. Mulai Adam sampai Abraham itu manusia biasa yang pernah saya dengar. Abraham sampai Tuhan Yesus itulah yang disebut orang apa itu? Orang Ibrani yang Israel. Setelah Yesus dengan disuruhnya Roh Kudus itulah menjadi kerajaan yang baru sekarang. Oke, tadi pertanyaanku, kita jangan dulu masukkan Tuhan Yesus ya. Oke, enggak apa-apa karena disebut. Kalau disebut 3 tidak tepat. Tapi kalau kita dengan Tuhan Yesus, total manusia di hadapan Tuhan 2. Tetapi kita, Adam dengan kita manusia cuma 1. Di hadapan Tuhan dalam sudut pandang Kairos, dari perspektif keabadian, dari perspektif Kristus, dari perspektif ketuhanan, manusia itu enggak 1.000.000, manusia itu cuma 1. Halo Pak Situmorang, sampai tahap ini bisa dipahami nggak? Kalau ada yang kurang jelas, biar aku jelasin. Memang harus pelan-pelan nih Pak, karena pengajaran Bapak ini termasuk tingkat tinggi nih, baru ini saya dengar. Jadi kita itu semua adalah sebenarnya satu di dalam Adam. Itulah sebabnya dulu masih ingat gak Pak Simon aku katakan, pada waktu Adam diciptakan, kita semua serentak diciptakan. Ya, bahkan sebelum dunia dijadikan. Direncanakan. Beda direncanakan, beda nanti di alam Kairos, beda nanti manifestasinya sebagai manusia, hukum-hukum kelahirannya, lapisan-lapisan itu dibedakan. Tetapi kita semua satu, sama seperti saya tanya dulu kepada Anda, kepada penonton. Saya mau tanya dulu ya. Itu sebenarnya mangga di satu kampung itu ada berapa banyak? Kalau kita belajar tentang hukum fenomenologi dan nomena, ya. Sebenarnya mangga itu satu. Kita lihat banyak itu kan keluar dari dirinya sendiri kan. Sama seperti kita lah dengan anak kita. Kebetulan anakku di sini baru lahir 3 bulan. Ini anakku ini adalah versi baru dari istriku. Dia keluar dari istriku. Dulu, kita sekarang bicara dalam urutan waktu. Dulu 1 tahun yang lalu ini anak belum ada. Dia ada dalam genetikku.
Jadi anak ini kalau kita bedah di dalam hukum-hukum masa kini, masa lalu, dan masa depan, adanya dia sekarang hanyalah bentuk fenomena keberadaan Kronos. Dulu dia tidak ada, di masa depan dia tidak ada, dia kembali kepada polanya semula. Tetapi di hadapan Tuhan, kita ini semua satu. Makanya di dalam kitab Kejadian katanya anak-anak manusia itu semua adalah keturunan dari Adam. Jadi dari Adam keluar semua. Betul? Jadi keberadaan kita banyak itu cuma di dalam logika analisa yang kita pakai, misalnya dalam prinsip bilangan menghitung, ya kan? 1, 2, 3. Maka sebenarnya ilmu pelajaran kalau kita belajar tentang Tritunggal, kalau pakai pola-pola analisa yang dipakai orang pada umumnya, ya sangat bodoh ya. Bodoh sekali ya. Jadi kita semua satu. Satu kita di dalam Adam. Karena kita semua keluar dari Adam. Nah, anakku ini, bahkan sekarang ini anakku ini, bentuk-bentuk perubahan anakku, timbangannya itu semua berasal dari istriku. Karena kenapa? Bahkan anakku ini belum makan apapun di luar dari tubuh istriku. Semua keluar dari tubuh istriku. Sampai tumbuh rambutnya, akan tumbuh giginya, segala macam. Nggak ada, dia belum minum air putih, dia belum minum, semua dari tubuh istriku. Jadi anakku ini adalah bentuk fenomena dari keberadaan istriku dan aku. Karena aku satu dengan istriku, dari genetik kami dihasilkan sesuatu yang baru. Tapi sesuatu yang baru itu dalam alam spiritual satu dengan Adam. Ini jelas enggak, Pak Situmorang? Halo? Ya Pak, berarti walaupun Adam diciptakan langsung dari debu tanah dan dihembuskan, itu kualitas dengan kita sama aja Pak, kita walaupun kita dilahirkan. Apa? Ulangi lebih kuat ngomongnya. Adam itu kan langsung diciptakan Tuhan, dibentuk dari debu tanah, dan napas hidupnya langsung dihembuskan Tuhan. Berarti kualitas itu Adam itu sama dengan kita Pak, yang dilahirkan ini. Karena saya mau tanya dulu, emang Bapak tidak dihembuskan Tuhan napasnya ke kamu? Tapi kita ini kan setelah hanya Adam yang langsung dibentuk dari debu tanah, setelah itu kan mulai dari Kain dan seterusnya kan itu dilahirkan oleh si Hawa gitu Pak. Saya mau tanya dulu, emang Bapak tidak dibentuk dari debu tanah? Kalau itu saya jelaskan tadi Pak, jawabannya kan mulai dari setelah Adam dan Hawa diusir kan mereka bersetubuh, jadi keturunannya itu kan nggak langsung lagi dibentuk seperti Adam, kan keturunannya. Ini saya potong dulu supaya jangan terlalu rusak nanti cara berpikir Pak Situmorang. Itu karena Pak Situmorang mencampur baurkan tentang prinsip pendekatan nomena dan fenomena. Kitab Kejadian itu lapisan-lapisan peristiwa. Di situ ada peristiwa nomena, di situ ada peristiwa fenomena. Ada sesuatu yang dijelaskan di alam surgawi, ada sesuatu yang dijelaskan manifestasinya di alam bumi. Karena itu dijelaskan di dalam zaman menyatunya langit dan bumi seperti yang dikatakan Pak Simamora tadi. Masih di dalam zaman bahwa langit dan bumi hukum nomena dan hukum fenomena sama. Jadi kalau kita tidak melihatnya, memisahkannya, bagaimana prinsipnya itu terjadi di alam spiritual, alam nomena, dan bagaimana prinsipnya terjadi di alam fenomena, di alam seperti kelahiran di bumi, maka kacau balau. Akan kacau balau jadinya. Nah, sekarang saya jelasin biar Pak Situmorang. Kita semua itu diciptakan dari debu tanah. Baik Pak Simamora, baik aku, baik Pak Situmorang. Walaupun dalam bentuk fenomena kita disebut lahir dari seorang ibu, tetap saja kita itu dalam alam spiritual diciptakan Tuhan dari debu tanah. Yang kedua, kata debu tanah di situ bukanlah sesuatu pasir atau debu seperti yang Bapak pikirkan. Debu tanah yang dimaksud di situ adalah konstitusi, satu dimensi
dari bagian-bagian spiritual yang sangat banyak. Jadi debu tanah bukan pengertiannya di situ adalah oh Tuhan mengambil tanah dengan tangannya sendiri, tidak seperti itu. Jadi ada sesuatu di dalam tatanan spiritual dikerjakan Tuhan. Manifestasinya nanti di bumi beda lagi. Sama seperti kitab Wahyu. Waktu kita melihat kitab Wahyu kan ada naga lah, ada perempuan, ada tanduk nggak? Di hukum-hukum manifestasinya seperti itu nggak? Di bumi ada binatang nggak? Ada tanduk nggak? Ada perempuan nggak? Halo? Ada Pak, ada. Ada. Bapak melihat binatang di bumi? Bapak melihat naga? Ada. Hah? Pasti Mamora? Itu kan binatang yang tidak kelihatan, yang kalau kita lihat seperti leviathan lah kan, itu ya naga ya. Tapi itu hanya ya secara kasat mata nggak pernah kita lihat, tapi digambarkan di dalam Alkitab bahwa itu ada makhluk spiritual yang sangat jahat lah kita katakan. Jadi bukan cuma digambarkan, dia ada. Dengan kata lain, ini poin penting. Peristiwa itu kan terjadi di tatanan surgawi, toh? Ya. Menghasilkan manifestasi. Nah, saya mau tanya, manifestasinya dengan tatanan surgawinya sama nggak peristiwanya? Sama nggak bentuknya? Sama nggak? Ya, digambarkan dengan keganasan manusia lah. Enggak, belum ketemu. Arus pikirannya harus jelas. Kan yang terjadi di alam surgawi ada keluar anak serupa anak domba tapi tanduknya 2. Di alam surgawi, betul? Ya. Tapi di bumi seperti itu nggak persis? Belum ternyata. Karena itu Enggak, kan ya, yang terjadi. Ya. Kalau yang di bumi kan hukum-hukum fenomena-fenomena yang terjadi kan nggak begitu kan? Itu manifestasinya seperti apa? Agama. Manifestasinya apa? Politik. Manifestasinya apa? Uang, begitu kan? Ya, kerajaan-kerajaan lah. Bukan cuma kerajaan maksudnya tuh. Maksudnya yang diceritakan di alam spiritual itu ketika dia dikonversi kepada hukum-hukum fenomena, yang kita lihat kan bukan domba, bukan dragon, bukan binatang yang bertanduk 7. Yang kita lihat apa? Raja-raja, betul kan? Iya. Yang kita lihat adalah penguasaan ekonomi yang jahat. Dengan kata lain, ketika Alkitab menjelaskan dalam tatanan spiritual, nggak seperti itu di tatanan fenomena. Jadi jangan sampai pikiran kita itu ya bercampur baur tentang hukum spiritual dan akibat dan dampak-dampaknya di dalam fenomena. Nah ini makanya seperti katakan ya pelan-pelan lah, karena di situ ada berbagai lapisan-lapisan pengetahuan yang harus pelan-pelan saya jelasin. Nah bahayanya pengajar sekarang, bayangin ya, sesuatu informasi yang mungkin itu bisa menjadi 5 buku dijelaskan cuma dua kutipan ayat lalu amin, engkau percaya, amin. Karena itu tidak relevan dalam hukum-hukum pengetahuan, hukum pengertian, itu menghasilkan kebodohan dan kebingungan. Jadi adalah kita perlu berdoa meminta roh pengetahuan memberikan kita prinsip-prinsip pengetahuan untuk memahaminya. Kita perlu meminta pengertian sehingga pengertian-pengertian yang deep, yang detail tentang aspek-aspek itu kita dapat pahami secara detail. Ya, pas itu orang mungkin aku lebih suka kita tanya jawab deh, karena kalau aku nanti jelasin satu poin panjang lebar memakan waktu setengah jam dan pada akhirnya ada bagian-bagian yang belum dipahami dan Pak Situmorang akan katakan ya saya masih banyak yang tidak dapat mengerti. Jadi lebih bagus tanyakan aja lah. Kita ambil waktu mungkin sekitar sekitar 20 menit paling lama untuk tanya jawab atau 10 menit atau bagaimana. Nanti di tahap ketiga kita ulangi lagi di mana-mana yang masih kurang ya. Tapi saya rasa dari pertanyaan tulang tadi kita sudah menyentuh 3 poin. Betul? Ya. 3 poin yang kita sentuh itu adalah tentang pernikahan, bumi dan surga.
Ya. Dan parausia sebagai konsep penyentuhan dimensi Kristus hadir melampaui batas fenomena dan nomena. Tapi masih belum sangat luas banget. Sedikit-sedikit ku tambahkan. Nah, ini yang ku tambahkan ini tidak persis sama seperti apa yang ku rilis di dalam bentuk tulisan. Nah, di TikTok itu ada 2 rilisan itu. Sudah saya rilis ya. Bagian nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bapak Ibu silakan tonton, itu sangat membantu menyelaraskan pikiranmu dengan hukum-hukum parausia, hukum-hukum kedatangan Tuhan sebagai raja, perluasan kerajaan di dalam alam semesta, dalam alam yang tak terlihat dan dalam alam yang kelihatan. Oke, mungkin kita ajukan pertanyaan-pertanyaan penutup. Silakan Pak Situmorang. Berarti kalau dikatakan gini Pak, kita diciptakan sebelum dunia dijadikan, itu maksudnya gimana Pak? Ya, jadi gini, tahapan pertama di dalam hukum spiritual, sebelum ada apapun manifestasi yang kelihatan, oke? Ya. Karena ada sesuatu ciptaan yang tidak kelihatan dan ada dimensi lain ciptaan yang kelihatan. Dalam Ibrani 11 ayat 3, dipisahkan. Sebelum kelihatan, Tuhan ciptakan dulu yang tidak kelihatan. Jadi di alam yang tidak kelihatan ada peristiwa-peristiwa. Nah, alam yang tidak kelihatan itu nanti akan menghasilkan alam yang kelihatan. Coba Pak Situmorang baca dulu kembali Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi yang diciptakan Tuhan alam-alam itu adalah tataran pertama, perhatikan, adalah yang tidak kelihatan. Oke? Nah, penciptaan di tataran yang tidak kelihatan, tahap kedua menghasilkan alam yang kelihatan. Jadi kitab Kejadian pasal pertama itu berbicara tentang tidak kelihatan. Paham nggak Pak Situmorang? Ya Pak ya. Nah sekarang saya bawa ke dalam ilmu pengetahuan. Dalam hukum fenomena. Mungkin nggak dalam satu hari Kairos, dalam satu hari Kronos bisa terjadi berbagai hal? Mungkin saya kasih Pak. Contoh lah. Saya kasih contoh lah dulu. Apakah mungkin dalam satu hari? Kita baca dulu kitab Kejadian. Aku tunjukkan dulu, spill ayatnya dulu, biar kalian analisa dulu, pikirkan dulu. Apakah mungkin terjadi cakrawala dalam satu hari? Karena penciptaan itu tidak disebutkan berapa lama lah diciptakan. Tapi kan dalam oleh firman Allah kan begitu kan? Tetapi dalam pengajaran kekristenan mereka mengatakan cakrawala diciptakan pada hari yang kedua. Dengarkan pengajaran di mana-mana, mereka kan katakan. Sebentar. Kita kan udah sepakat tadi, 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun untuk manusia. Ya. Kan begitu. Tetapi Ya, hari-hari yang dijelaskan, yang dijelaskan di sini adalah hari-hari yang dijelaskan di sini, Pak Simamora, bukan Kairos, ini Kronos. Nanti baca ya, bagaimana Kronos muncul mulai ayat 3. Jadi munculnya pagi, petang, sore, malam itu adalah urutan bagaimana Kronos memerintah. Nanti kita akan bicara, sebenarnya buku tentang Kronos dan Kairos sudah saya buat, belum saya rilis saja. Pelan-pelan nanti. Karena saya rasa pembaca di Indonesia belum siap memahaminya. Jadi saya spill dikit-dikit. Jadi tadi kita sudah berangkat dalam Ibrani 11 ayat 3 bahwa penciptaan dalam tataran hukum-hukum yuridiksi, nomena dan fenomena, dua hal yang terpisah berbeda, betul? Iya.
Nah, kitab Kejadian itu menjelaskan dua hukum itu, dua yurisdiksi itu disatukan. Nah, kalau saudara tidak membacanya dengan roh pengertian yang deep, itu tidak ketemu. Itu akan bingung, membingungkan saudara. Pas itu orang jelas enggak? Iya Pak, betul. Ya. Jadi di alam Kairos, dengar ini baik-baik. Semua diciptakan Tuhan sekaligus di dalam satu hari. Nah, hari itu yang disebut Kairos. Jadi waktu dikatakan jadilah hari kedua, jadilah hari ketiga, bukan berarti makhluk diciptakan di hari yang ketiga, nggak begitu. Nanti kita belajar itu detail. Detail akan saya jelaskan supaya Anda tidak bingung. Jadi ada hukum Kairos, ada hukum Kronos. Nah, dua yurisdiksi ini kalau kalian tidak mengerti, bahkan nanti ketika kematian datang akan menjemput kalian melalui tipu daya iblis, kalian akan rela, kalian akan memberikan diri kalian. Karena dengar baik-baik, misal saya kasih contoh, saya spill sedikit. Iblis tidak dapat membunuhmu tanpa tipu daya waktu. Saya kasih contoh, ketika iblis ingin kau mati, dia itu menggunakan tipu daya waktu. Jadi sebenarnya yang akan mengambil nyawamu itu adalah waktu. Waktu itu jangan kau pikir cuma waktu linear seperti yang waktu itu adalah suatu Elohim yang sangat kuat. Dia adalah kategori Elohim. Nanti kita bicara tentang kategori-kategori Elohim. Ketika engkau bertentangan dengan ketetapan-ketetapan waktu akan datang dan dia akan bilang, waktumu sudah habis. Nah, di dalam alam kekekaran, sebenarnya waktu tunduk kepada kita. Waktu tidak dapat menghukum kita. Waktu tidak dapat memperingati kita. Tidak bisa. Jadi fenomena-fenomena yang kita lihat, misalnya orang udah berumur 60 tahun, lalu di pikirannya dia mengatakan, waktuku sudah habis, aku akan mati. Itu adalah efek-efek kerusakan, efek-efek korupsi. In corruption. Jadi ada alam-alam yang tidak dapat rusak, ada alam-alam yang dapat rusak. Nah, pikiran-pikiran kita tentang waktu yang kita munculkan sekarang adalah efek dari alam-alam yang rusak itu. Nih, sekarang saya kasih untuk kesehatan. Mulailah berpikir bahwa engkau tidak mati 100 tahun. Lawanlah maut di dalam bentuk argumen. Ini jelas enggak Pak Situmorang? Iya Pak. Jadi di alam pengetahuan, dengarkan baik-baik, karena di dalam sidang ilahi, iblis akan naik. Dan dia akan menuntut supaya kau mati, berdasarkan ketetapan hukum-hukum. Oke? Jadi iblis mendakwa seperti itu, Pak Situmorang. Nah, dakwaan iblis harus kau lawan dengan dakwaan. Jadi hukum harus dilawan dengan hukum. Pengetahuan harus dilawan dengan pengetahuan. Pikiran harus dilawan dengan pikiran. Afeksi harus dilawan dengan afeksi. Ketika iblis menanamkan afeksi, rasa takut, rasa gelisah, jangan pasrah, lawan. Apa kata Tuhan? Damai sejahtera telah kuberikan kepadamu. Di alam logismus, di dalam argumen, kamu harus bicara kepada iblis. Ya, bahwa sukacita yang kumiliki tidak seperti sukacita yang diberikan oleh dunia. Damai yang kumiliki tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia. Dan ini kita udah masuk ini aspek peperangan. Ya. Jadi peperangan menggunakan senjata perang di alam benteng, karena benteng harus dilawan dengan benteng. Jadi itu ada prinsip-prinsip yurisdiksi di dalam hukum keilahian. Nah, iblis menuntut dan dia akan menggunakan waktu. Maka Alkitab mengatakan hari akan membunuhmu, malam akan menyiksamu, siang akan menyiksamu. Itu adalah perintah yang sangat jelas, aturan-aturan mainnya. Nah, kalau saudara sebagai anak ilahi tidak signifikan dalam pengetahuan, kau tidak mengerti. Ketika nanti kematian ingin menjemputmu, kau akan pasrah. Atau bahkan akan ditipu daya dalam dimensi mimpi, maka engkau tidak akan diberitahukan. Karena sebenarnya sebelum engkau akan mengalami berbagai efek-efek kerusakan, itu di alam mimpi sudah harus kau ketahui. Dan kamu bisa melawannya supaya tidak bermanifestasi di alam di bumi ini. Jelas enggak Pak Situmorang? Iya Pak. Ya, Pak Situmorang begitu berdoa pakai firman Tuhan. Makanya ya berdoanya itu jangan agamawi, jangan ritual, ya, jangan dengan kebodohan. Berdoalah dengan roh pengetahuan.
Berdoalah dengan roh hikmat. Berdoalah dengan roh perencanaan. Lihat seluruh tatanan firman Tuhan dengan jelas. Ya, dan itu gunakan di dalam alam argumen. Ya. Jadi nanti juga kita akan belajar tentang hukum doa karena terjadi penyimpangan tentang ajaran tentang doa. Dipikir orang doa itu semacam engkau meminta-minta begitu kepada Tuhan, tidak begitu. Semua berkat-berkat surgawi sudah disediakan Tuhan. Di mana tertulis? Efesus 1 ayat 3. Cuma dalam hukum manifestasi kau harus ngerti yang mana ingin kau dapatkan, untuk apa kau dapatkan. Bukan ajaran-ajaran kekayaan yang konyol yang diajarkan di zaman sekarang. Anda harus mengerti seluruh rangkaian nubuatan di Alkitab akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Akan sulit bagi orang mendengar ajaran yang sehat. Begitu kan nubuatannya? Ya. Dan itu pasti terjadi. Sehingga mereka itu akan fokus kepada kekayaan dalam bentuk materialistik. Mereka tidak mengerti, bahkan prinsip-prinsip materialistik tidak mengerti. Orang-orang yang bodoh mengajarkan kekayaan, sedangkan mereka sendiri tidak dapat menghasilkan kekayaan. Itu kebodohan. Itu kebodohan yang bahkan 100 tahun tidak layak dipraktikkan. Ya. Hamba Tuhan itu seperti ku katakan, hamba Tuhan itu dia tidak bisa mengkonversi spiritual menjadi ekonomi, tidak bisa. Spiritual bisa nggak dijual, menghasilkan uang? Tidak. Kalau kamu menjual spiritualitas dengan uang, apa yang terjadi? Kutuk penyakit itu turun ke kamu dan kepada keturunanmu seperti Gehazi. Ketika seorang jenderal dari Syria datang waktu disembuhkan oleh Elia, lalu dia bilang, oh Tuanku malu. Udah kata Tuanku, kami butuh untuk perlengkapan inilah. Lalu jenderal itu mengatakan, udah ambil. Tetapi dalam alam spiritual, Elia melihat dan mengatakan, hei, aku lihat apa yang kau lakukan. Nah sekarang pindahlah penyakitnya kepadamu. Jadi tidak boleh spiritualitas dikonversi kepada uang. Karena itulah hamba-hamba Tuhan masuk kategori orang miskin. Seperti Lewi, janda, duda, fakir miskin, orang asing, dan orang-orang Lewi. Kategori itu adalah orang yang marginal secara ekonomi. Kenapa? Karena mereka tidak memproduksi uang. Yang produksi uang itu apa? Sekulerisme, sekuler. Hamba Tuhan tidak bisa mengkonversi kesembuhan menjadi uang. Begitu dikonversi jadi uang, oh itu penyakit itu akan datang kepadanya. Nanti kita akan bicarakan itu di dalam pengajaran-pengajaran yang lebih detail. Saya rasa kita sudah 1,5 jam, mungkin sudah bisa kita kirim. Oke, pertanyaan terakhir kalau ada, atau semacam konklusi-konklusi singkat dari apa yang kalian dapatkan tentang pengajaran hari ini. Silakan. Intinya yang terakhir tadi, kalau saya ambil kesimpulan, bahwa tadi kan semuanya kan baik di surga dan di bumi kan suatu institusi ya. Jadi kalau kita lihat fenomena sekarang memang kejadian di bumi ini, baik pemerintahan atau kerajaan-kerajaan adalah gambaran yang ada di surga gitu ya. Betul. Betul. Jadi jangan kalian kira bahwa yang di bumi ini terjadi begitu saja. Itu adalah bentuk penguasaan iblis di alam surgawi. Ya, atau begini. Sekarang kan kalau kita lihatlah istilahnya Trinitas Najis ya, yang ular tua, iblis dan antikris itu kan sesuatu yang menyaingi lah. Kita katakan itu Bapa Allah dan Roh Kudus itu ya. Karena mereka nanti bersatu kan begitu. Pada akhirnya. Iya. Iya, jadi iblis itu membangun Tritunggal tandingan. Iya. Jadi dalam alam spiritual mereka coba meniru kealahan dengan menciptakan ketritunggalan. Ya, nanti ini kalau kita bicarakan di sini menguras waktu berjam-jam karena pondasi-pondasi sekedar aja lah, sekedar pembukaan aja. Pondasi-pondasinya perlu dibangun. Ya, jadi singkatnya seperti itu. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam bentuk fenomenanya di bumi, penyatuan Tritunggal Iblis itu bermanifestasi penyatuan aspek ekonomi, aspek agama, dan aspek politik. Jadi satu. Nah itu yang disebut pemerintahan yang satu. Tapi bentuk fenomena-fenomena pemerintahan yang satu juga kan setiap zaman berbeda kan? Ya, berubah. Nggak boleh kita dengan kebodohan langsung pikir bahwa itu jadi satu negara, nggak begitu kan? Zaman yang disebut satu bangsa yang nggak polanya itu
bisa berbeda, tapi prinsipnya yang membangunnya satu. Saya kasih contoh kepada Anda. Kita sekarang mendekati penggenapan satu mata uang, seperti nanti kita akan memakai uang elektronik seperti Bitcoin. Oke? Ya. Kita memasuki zaman satu agama. Satu agama kita lihat ada persamaan-persamaan antara Islam dan Katolik, dengan Buddhis, dengan Kristen, secara agama disatukan. Ketika dilihat dalam prinsip-prinsip spiritualnya, prinsip umumnya sama, nggak ada berbeda. Setelah itu nanti dalam penipuan pengetahuan, maka nanti orang-orang yang merasa dirinya ahli. Kenapa saya mengatakan dirinya ahli? Memang di dalam pengetahuan tertentu, hikmah tertentu mereka relevan. Pertanyaan kenapa relevan? Karena jatuhnya bintang-bintang. Baca kitab Wahyu. Jatuhnya bintang-bintang, sepertiga bintang-bintang jatuh. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Jatuhnya bintang-bintang sepertiga, manifestasinya di bumi apa? Apa yang terjadi? Kejatuhan bintang-bintang sepertiga, apa yang terjadi? Ketika iblis menyeret bintang-bintang sepertiga dijatuhkan ke bumi, efeknya apa? Manifestasinya apa? Kerajaan-kerajaan yang jatuh. Kepintaran-kepintaran yang sangat signifikan. Karena bintang itu adalah refleksi kepintaran-kepintaran. Sama seperti kitab Daniel, baca kitab Daniel. Kejatuhan bintang-bintang itu melahirkan satu generasi yang disebut Yunani, Helenisme, filsuf-filsuf seperti Plato, Socrates, Aristoteles, ya, dan filsuf-filsuf lainnya. Itu adalah manifestasi bintang-bintang yang jatuh di kitab Daniel. Dan karena itulah basic dasar dari segala keilmuan kita itu filsafat, dan itu dimulai dari penglihatan dan peperangan yang dialami oleh Daniel, kejatuhan bintang-bintang di kitab Daniel. Nah, sekarang bentuk kecerdasan yang kita lihat sangat signifikan. Karena itulah aku katakan, kalau kalian bermain-main dengan ilmu pengetahuan, sudah, jangan berharap dipakai Tuhan, sudah berhenti aja. Orang-orang yang tidak belajar sungguh-sungguh selama 5 tahun, 7 tahun, berbagai prinsip ilmu pengetahuan, dan dia bermain-main, tidak akan mungkin orang itu signifikan dalam Tuhan. Kenapa? Anak-anak dunia sangat berhikmat, betul, di bidangnya, relevan, betul? Sangat cerdas-cerdas. Anak Tuhan, apa kata nubuatan? Bodoh-bodoh. Cuma berdoa pakai model-model liturgi dan aneh-aneh dah saya lihat. Gereja sekarang aneh-aneh. Mereka tidak mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka itu cuma melakukan ibadah secara agamawi saja. Jadi jika manifestasi bintang-bintang yang jatuh melahirkan anak-anak iblis yang sangat pintar-pintar, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Maka di setiap zaman kemajuan satu tahap pekerjaan iblis sebenarnya harus diseimbangi atau bahkan tidak dapat mengalahkan kemajuan anak-anak Tuhan di satu sisi. Saya kasih contoh, bentuk-bentuk keperkasaan di zaman dahulu adalah ketika orang Palestina perkasa kuat, maka manifestasi roh keperkasaan muncul. Siapa? Simpson. Relevan Simpson. Dipersiapkan sejak dari bayi. Sehingga bentuk partikularis dari roh keperkasaan membuat Simpson relevan dalam ilmu peperangan. Dia dapat mengalahkan ribuan musuh karena dia perkasa. Zaman sekarang, coba lihat itu Nigeria. Nigeria itu adalah kealfaan hikmat orang Kristen. Bayangin di dalam hukum peperangan bisa ribuan orang Kristen dibantai karena bodohnya orang Kristen di mana-mana. Bodoh. Anda lihat orang Kristen sekarang. Kerjanya cuma spill. Cuma baca TikTok segala macam. Mereka tidak relevan. Mereka tidak mengerti bagaimana melawan zaman. Mereka tidak mengerti bagaimana melawan kebudayaan. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana menghukumkan prinsip-prinsip spiritual dan prinsip-prinsip kehidupan di bumi. Ilmu peperangan, ilmu pertahanan, bagaimana melindungi satu suku dari invasi kejahatan, bagaimana melindungi satu budaya dari perkataan-perkataan kotor. Kacau balau. Dan saya sudah tidak sabar melihat generasi ini segera berlalu. Aku muak melihat generasi ini. Sangat bodoh sekali. Bahkan ketika kita berbicara pada prinsip-prinsip kebenaran, pada tataran yang paling kecil, kebingungan di mana-mana. Saya perlu bersusah payah hanya untuk menjelaskan dasar-dasar kecil. Inilah generasi kita tulang. Generasi yang bodoh. Kita lihat perdebatan-perdebatan konyol di TikTok tuh. Ya, saling membunuh segala macam. Bahkan Itu malu bukan- kita mendengarnya. Aku sendiri Jadi- malu mendengarnya.
Apa yang mau kita banggakan? Itu seperti Budi Azali. Dia kata ingin cekik orang, ingin bunuh orang. Kalau dengan vulgar dia membicarakan itu. Saya mau muntah mendengarnya. Jadi Anda lihat, yang Anda lihat tentang fenomena gereja berbeda dengan sesuatu yang spiritual. Saya muak. Saya cukup dengan ini. Saya lebih bagus melangkah pada tataran dimensi yang lebih besar daripada berurusan dengan manusia-manusia sampah seperti ini. Nggak ada. Saya tidak ada urusan. Saya nggak buka pintu pada orang-orang seperti itu. Udah selesai itu masa lalu. Mereka itu pada level tertentu di hadapan Tuhan sudah mati. Itu sebab Tuhan berusaha kita wahyu. Kamu hidup tapi kamu mati. Kamu mengatakan kamu kaya, kamu telanjang, kamu buta, dan kamu picik. Dan kita Petrus mengatakan, kalau kau tidak menambahkan kepada imanmu pengetahuan, hikmat, pengertian, kalau kamu tidak menambahkan kebijakan, kebaikan, segala macam, kamu tidak sadar bahwa kau diselamatkan dan kamu buta dan picik. Itulah yang terjadi zaman kita ini. Jadi saya rasa begitu pertemuan kita. Jadi nanti kita jadwalkan secara teratur. Kalau kalian memang ada waktu, karena saya juga ada pekerjaan, saya juga nafkah di rumahku supaya keluarga tidak makan. Tetap aku ada usaha kecil-kecilan. Tetapi kita bisa atur waktu kita bikin pertemuan. Bagaimana Pak Situmorang? Hah? Apa yang kukatakan masuk akal? Siap, sangat masuk akal, Pak. Atur waktu kalian ya supaya kalian mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Alkitab mengatakan pergunakan waktu yang ada untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, supaya kalian dapat mengerti kehendak Tuhan. Ya inilah yang kita pertemuan kita ini. Tapi saudara lihat yang seperti ini nggak diminati kecuali aku udah bergerak vulgar tentang kesembuhan dan berkat. Baru ada 1.000 penonton, betul? Ya, Kalau saya apalagi saya jual air, ya kan? Saya jual 2 kan air begini, langsung 1.000 itu datang. $1.500 biji. Oke. Ya. Jelas Pak Situmorang, ada mau ditambahkan lagi supaya Pak Situmorang, oke, bikin dulu refleksimu. Apa yang kau dengar hari ini, apa hikmahnya kau dapat, dan apa tanggapanmu? Ayo, bikin kulu-kulu pendek aja Pak Situmorang sebelum kita berdoa. Silakan. Banyak saya dapatkan Pak, mulai dari pertama ke kedua ini. Contohnya tadi kan ya selama ini yang saya pahami berbeda dengan yang Bapak jelaskan. Jadi makanya dikatakan firman Tuhan itu mengatakan kan dia seolah-olah haus firman Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar, gitu kan? Berarti selama ini yang saya pahami berbeda dengan yang Bapak jelaskan. Contohnya tadi kan seperti 2 Petrus 3:10 itu yang saya pahami kan, langit dan bumi yang akan lenyap. Padahal berbeda, padahal 2 Petrus itu bukan mirip yang saya bilang, tapi memang persis seperti Wahyu kan gitu. Itu perbedaan yang sangat nyata gitu. Jadi ini ya jujur baru ini saya dengar penjelasan 2 Petrus itu. 32.000. 32.000. Jadi Ya. bagi saya perasaan saya kenapa nggak dari dulu saya mendengar pengajaran seperti ini, gitu kan? Ya, Tuhan memberkati Pak Situmorang. Stay ya. Nanti begitu kita mulai live, Pak Situmorang selalu ready ya. Pak tahan juga karena tidak kebetulan juga kedua hambanya ini pensiun. Kalian gunakan waktu untuk belajar firman Tuhan secara relevan. Saya rasa begitu pertemuan kita hari ini. Kita akan tutup. Silakan Pak Simawara tutup doa penutup supaya kita akhiri. Silakan. ya hambanya adalah menutup ya, biar lebih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat kedua hamba-Mu ini. Tidak kebetulan Tuhan mempersiapkan mereka di masa pensiun mereka untuk fokus mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Dan aku berdoa apapun hambatan-hambatan di dalam brain, di dalam mind, dalam pikiran mereka, hancurlah. Dan aku perkatakan, biarlah mereka selaras dengan jalan pengetahuan, jalan hikmat, jalan pengertian, jalan keperkasaan. Biarlah dimensi roh Tuhan yang ragam itu mulai bermanifestasi
di dalam diri mereka. Dan aku berkatakan, hancurlah kuasa dosa, kuasa setan, hancurlah kuasa iblis, hancurlah kuasa penipuan. Aku berbicara kepada berbagai rupa-rupa roh penipuan yang ingin menipu logismos kami. Binasalah engkau, terkutuklah engkau, terkutuklah roh pengetahuan, terkutuklah roh pikiran, terkutuklah roh argumen, terkutuklah roh kesombongan yang menyusup masuk dan membangun benteng-bentengnya di dalam diri kami. Hancur. Dan apapun benteng-benteng yang dibangun iblis dalam diri kami dan keluarga kami, hancurlah, hancurlah. Mari bersama-sama kita katakan sebentar, hancurlah kuasa dosa, hancurlah kuasa maut, hancurlah kuasa setan, hancurlah kuasa kematian, hancurlah kuasa kematian. Nese la seboto tona tatakala ahasima, hancurlah, hancurlah roh kematian. Tidak ada keluargaku yang mati muda. Saudara harus mulai membicarakan itu. Tidak ada keluargaku yang celaka, tidak ada keluargaku yang akan ditipu daya iblis. Tidak ada keluargaku yang mati muda. Keluargaku menerima kehidupan yang panjang. Keluargaku menerima hidup yang tidak dapat binasa. Aku menerima kehidupan yang tidak dapat binasa. Aku mengerti berbagai kedalaman tentang Injil immortality. Keluargaku akan menerima roh pengetahuan dalam memahami hidup yang tidak dapat rusak. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kita yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin, amin. Sampai jumpa dalam pertemuan kita selanjutnya, dan saya ucapkan kata terakhir mengakhiri pertemuan ini, Immanuel buat kita semua. Bye-bye. Amin.